mohon subscribe channelnya karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Arman Effendi 74, channel makan tentunya. Dari sekian lama, ya sekitar beberapa seminggu ya, lebih tidak membuat video makan karena ada kesibukan dan lain-lain. Kali ini akan membuat video makan tentang review coto Paraikate. Kemarin sudah kita bandingkan Paraikate dengan coto lain, sekarang review sendiri ya. Coto Paraikate ini kan sudah ada di sini, coto Paraikate yang beli. Kemudian perlengkapan-perlengkapnya ada apa namanya ini? Ada ubi bawang goreng dan campur dengan daun bawang ya. Ini ada sambal ya, sambalnya ada jeruk dan kecap. Kemudian satu yang lupa, ketupat. Tunggu ya, ketupat. Nah, ini dia ketupatnya ya. Ketupat ya, kita akan mereview ini. Kita lihat coto samping rasa, harga ini harganya ya, samping rasa, harga dan beberapa hal yang lain. Kita akan lihat harganya. Ini versi jumbo coto Paraikate. Kemudian dibuat dua versi. Dulu sih tidak ada, sekarang dibuat dua versi, satu yang harganya 12.000, yang satu 18.000. Ini adalah yang 18.000. Kita mencoba lihat ya modelnya ya. Ini saya lihat dari dekat ya, modelnya seperti itu, coklat warnanya. Kemudian ada bercampur ya dagingnya, jadi saya pilih yang campur, bukan daging tertentu. Kalau biasanya makan coto ya, biasa orang memesan hatinya saja atau bagian babatnya atau hal yang lainnya khusus ya misalnya. Nah sekarang kita lihat ini adalah bagian campur ya. Pertama kita hitung kira-kira berapa jumlah potongan dagingnya. Ya oke. Ternyata ada 20 potong daging yang ada. Untuk harga 18.000 ada 20 potong daging, jadi seiris daging harganya hampir 1.000 ya. Oke. Kemudian kita akan mencoba makannya dengan dua bentuk. Yang pertama dengan ketupat ya, ketupat. Yang kedua dengan nasi merah ya, nasi merah. Oke. Masukkan dulu yang lain, ketupat yang ada satu. Tapi sebelum kita makan, kita berdoa dulu. Bismillah. Kita campurkan daun bawang dan bawang goreng, karena coto tanpa ini rasanya hambar gitu. Bismillah, bagian ya, campur semua saja. Kemudian kita ambil kecapnya dibuat seperti ini ya, dalam wadah kecil-kecil. Susah buka ya, nyobanya aja ini pakai gigi. Kecap ya, ya satu aja. Kemudian kita kasih
jeruk ya, jeruk nipis, jeruk nipis ya, pakan seperti ini supaya lebih sedikit kecut-kecutnya. Kemudian kita ambil nih lomboknya ya, supaya ada pedas-pedas, karena tanpa rasa pedas coto juga sebagai sayur tak bergaram istilahnya ya. Dan setelah itu kita akan juga kita akan memulai mencicipinya. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Enak ya. Cuma kayaknya kuahnya kebanyakan tadi. Coba dengan nasi merah. Mana yang lebih enak sih? Apakah nasi atau ketupat? Tapi pada dasarnya kalau coto itu makannya sih dengan ketupat. Tapi coba-coba kita makan dengan nasi merah. Coba dagingnya. Kayaknya kurang pedas ya. Pedas. Ambil lagi pedas. Buang semua lombok yang ada dalam satu kantong ini. Cek lagi pedasnya. Ini masih kurang lagi ya. Mana bukanya? Buka lewat samping aja. Oke, coba lewat sini aja. Susah bukanya. Ya, kita contorkan semua. Kasih dua bungkus sambal. Sudah lumayan, meskipun tidak terlalu pedas. Mulai keringatan. Kita ulangi lagi. Rasa rempahnya cukup strong, ada kelapa, ada apa ya namanya, lupa. Jelas kelapa, ada jelas daun bawang dan bawang goreng. Kuas ya. Sekarang kita mencoba dengan ketupat. Ketupatnya ini ya terbuat dari daun kelapa. Beda dengan ketupat yang terbuat dari pandan. Rasanya lebih wangi dan tentunya lebih nikmat. Dengan ketupat memang yang pasangannya
ketupat dengan coto. Kalau dengan nasi merah kurang greget sebenarnya, namun nikmat juga. Nasi kan nasi merah sehat ya, lebih banyak lebih banyak serat. Memang yang keempat lebih nikmat. Saya sih sukanya dengan nasi ya, karena lebih cepat kenyang dibanding dengan ketupat. Tapi untuk cocoknya dengan ketupat lebih nikmat ya. Kan di warung-warung itu kadang ada yang menyajikan dengan nasi dan ketupat, tinggal pilih yang mau dipilih, mau makan nasi putih atau makan dengan ketupat. Nah, sekarang kita akan coba review dagingnya ya. Dagingnya cukup lunak ya, tidak keras. Dagingnya lunak. Ya, lunak ya. Sekarang ada yang dagingnya agak keras ya. Tapi ini dagingnya lunak. Dan memang coto Paraicate ini merupakan salah satu coto yang direkomendasikan di Makassar. Masih ada coto lain sih sebenarnya yang terkenal di seperti coto gagak. Nanti bisa sebutkan reviewnya lagi coto gagak bagaimana ya. Habiskan nasinya, dan basahnya. Supaya tidak mubazir, habiskan. Buat yang mubazir ketupatnya, habiskan juga. Ini juga ya langsung dicampur ya, ketupat campur coto. Dulunya nggak awet tapi lama-lama lunak juga. Apanya ada tadi di sini, ada ususnya, ada daging, ada lemaknya, dan ada parunya sini. Hatinya juga kayaknya ada ya.
Ada juga ya yang makan soto itu tidak suka hati ya. Jadi ya pesan daging tanpa hati. Nah ini disahkan ya, terlalu banyak. Coba habis. Nah, dagingnya sudah habis. Nasi juga sudah habis ya. Dari segi ketupat saya beri nilai 7 ya. Dari segi harga saya juga beri nilai 7, agak sedikit mahal ya. Kemudian dari segi rasa saya kasih nilai 8. Rasa campuran antara rempah itu sangat tepat. Untuk kekenyalan daging saya kasih nilai 7,5 karena ada tadi bagian dari dagingnya agak alot sedikit namun setelah likurnya ternyata dari lembut juga. Dan nilai keseluruhan kira-kira dari ini adalah rata-rata 7,5 ya, 7,7 lah. Untuk coto Paraikate yang di Perintis Kemerdekaan. Lumayan pedas ya. Saya kira untuk kali ini cukup sampai di sini. Dan kita lihat review coto selanjutnya, mungkin coto gabi atau coto Angamiri, coto Perintis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.